Apalah Malaysia kalah sampai 3-0, buat malu je. Itulah yang dilontarkan oleh setengah fan dekat Malaysia tau, dan juga haters Harimau Malaya. Okey, bagi aku relax lah. Ini kalau relax, perlawanan persahabatan tertutup. Okey, perlawanan persahabatan tertutup ni banyak benda lah yang kita nak kena tengok dalam pasukan kita. Pasal tu dia buat tertutup. Daripada segi nak uji daripada segi taktikal, nak uji daripada segi persefahaman pemain, nak tengok siapa yang serasi kat bahagian ni. So banyaklah uji kaji yang nak dibuat dalam perlawanan secara tertutup ni sebenarnya. Okey. Untuk perlawanan secara tertutup ni, kita tak bolehlah anggap dia ni sebagai kayu ukur sebenar untuk pasukan kita. Lagi satu, pemain-pemain warisan kita yang baru-baru dimasukkan ni semua pun dia orang ni masih baru. Dia orang masih perlukan persefahaman, kombinasi dengan di bahagian-bahagian masing-masing, dengan taktikal daripada coach. So banyak aspek yang perlu digaji. So relax lah. Kalau kau asyik nak menang je, baik kau suruh keluar main yang main. Keluar main baru boleh menang. Ini perlawanan tutup. Tunggu 10 hari bulan ni kita tengok. Okey, dan aku difahamkan untuk malam ni juga kebanyakan pemain ada pemain tempatan yang diturunkan. So apa tujuan dia sebenarnya? Mungkin dia nak tengok daripada segi taktikal, pemain yang mana serasi yang nak diturunkan nanti. Yalah, korang relax lah. Aduh, baru perlawanan tertutup. So kita tengok lepas ni macam mana. Dan aku yakin pada 10 hari bulan ni korang akan nampak skor Harimau kalah 3-0, relax je. Ready untuk bersaing. Tapi kalau lawan Vietnam nanti kena titik dengan Vietnam, kena belasan dengan Vietnam, korang nak tahu itu lain cerita. Relax. Okey. So good luck to Harimau Malaya. Okey, pastikan kita menang lawan Vietnam nanti. Okey, dengan kombinasi pemain tempatan dan juga warisan tau, bukan macam negara jiran banyak cakap Malaysia ni naturalisasi. Bukan, ini pemain warisan kami lah weh. Bukan naturalisasi. Faham ke tak faham? Okey, so 10 hari bulan adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh peminat bola sepak di Malaysia. Nak tengok revolusi ni tahap mana, berjaya tak berjaya tu nombor 2 lah. Terpenting bagi aku nak tengok ni macam mana corak permainan revolusi ni nanti. Padu ke tak padu. Okey, apa-apa pun, kalah atau menang Vietnam nanti, Harimau Malaya tetap di hati. Okey, lawak ni orang, lawak ni. Selamat berjuang. Kami sentiasa berada di belakang Harimau Malaya. 3-0. Tim nasional Malaysia tengah menjadi sorotan publik dan media setelah menelan kekalahan telak dalam laga persahabatan menghadapi tim tamu Cape Verde. Pertandingan yang digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, itu berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan Cape Verde, sebuah hasil yang menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kesiapan Malaysia menyambut ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Laga ini sejatinya adalah bagian dari rangkaian uji coba Malaysia sebagai persiapan menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Asia, di mana mereka tergabung dalam grup F bersama Vietnam dan satu negara lainnya. Dalam grup tersebut, Malaysia mau tak mau harus bersaing ketat dengan Vietnam untuk memperebutkan satu tiket ke putaran final Piala Asia 2027. Maka dari itu, setiap uji coba menjadi sangat penting sebagai sarana membangun kekompakan dan kualitas tim. Salah satu harapan besar yang disematkan kepada skuad Harimau Malaya adalah kehadiran pemain naturalisasi anyar mereka, Facundo Garces. Pemain belakang yang kini membela Deportivo Alavés di La Liga Spanyol tersebut resmi bergabung dalam sesi latihan timnas Malaysia dan digadang-gadang akan menjadi tembok kokoh di lini belakang. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan hasil yang jauh dari harapan. Dalam 2 pertandingan uji coba melawan Cape Verde, Malaysia tidak mampu menunjukkan dominasi. Pada pertemuan pertama yang digelar di Stadion Bola Sepak Kuala Lumpur pada 29 Mei 2025, Malaysia hanya mampu bermain imbang 1-1. Namun lebih menyakitkan terjadi pada pertemuan kedua yang berlangsung beberapa hari kemudian di Stadion Utama Negara, Bukit Jalil. Dalam laga itu,
Malaysia tampil di bawah tekanan sepanjang pertandingan dan harus mengakui keunggulan Cape Verde dengan skor mencolok 0-3. Cape Verde, tim asal Afrika yang saat ini menempati peringkat 72 dunia versi FIFA, tampil solid dan disiplin dalam bertahan maupun menyerang. 3 gol ke gawang Malaysia dicetak oleh Dailon Rocha Framento pada menit ke-35, Liamento di awal babak kedua, dan Heriberto Tavares di menit ke-55. Kekalahan ini membuat Malaysia kehilangan 3,02 poin dalam ranking FIFA dan membuat mental tim kian terpuruk. Yang membuat publik semakin geram adalah kenyataan bahwa kekalahan ini terjadi di kandang sendiri. Para pendukung yang hadir di stadion dibuat terdiam melihat permainan skuad asuhan Peter Klamovski yang tak mampu mengembangkan permainan. Malaysia kesulitan membongkar pertahanan Cape Verde dan terlihat frustrasi menghadapi permainan cepat serta fisik para pemain lawan. Sebagai catatan, ini merupakan kekalahan pertama Peter Klamovski sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Malaysia pada Januari 2025. Kekalahan ini pun langsung memicu gelombang kritik terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, khususnya terkait strategi pemilihan lawan uji coba dan kesiapan tim menjelang pertandingan resmi. Yang menarik, sebelum laga ini, Malaysia disebut menolak ajakan uji coba dari timnas Indonesia. Keputusan itu menimbulkan tanda tanya besar, terlebih setelah hasil buruk yang mereka terima dari Cape Verde. Banyak pihak menilai bahwa seharusnya Malaysia menerima tawaran tersebut karena pertandingan melawan Indonesia bisa memberikan tekanan kompetitif yang sepadan sekaligus mengukur kesiapan mental tim. Beberapa pengamat bahkan mengaitkan penolakan tersebut sebagai bentuk ketakutan Malaysia terhadap kebangkitan Indonesia di level Asia Tenggara. Apalagi, tim Garuda tengah menunjukkan perkembangan pesat di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert dan saat ini sedang bersiap menghadapi Tiongkok dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Indonesia juga gencar mempersiapkan sejumlah uji coba internasional untuk mengasah kualitas skuadnya. Sementara itu, publik sepak bola Malaysia mulai mempertanyakan efektivitas proyek naturalisasi pemain. Meski telah menghadirkan nama-nama seperti Facundo Garces dari Alaves, hasil di lapangan masih belum sesuai ekspektasi. Kombinasi antara pemain lokal dan naturalisasi masih belum padu dan kerap terlihat celah koordinasi, terutama di lini pertahanan. Cape Verde sendiri bukan tim yang asing bagi sepak bola internasional. Mereka adalah peserta tetap di Piala Afrika dan memiliki komposisi pemain yang banyak berkarier di liga-liga Eropa. Namun tetap saja, perbedaan peringkat FIFA dan keuntungan bermain di kandang seharusnya bisa dimaksimalkan oleh Malaysia. Kini, Malaysia berada di ujung tanduk. Dengan pertandingan melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia yang akan berlangsung pada 10 Juni 2025 mendatang di tempat yang sama, kekalahan dari Cape Verde menjadi alarm bahaya yang tak bisa diabaikan. Jika tidak segera melakukan evaluasi menyeluruh, bukan tidak mungkin Malaysia akan kembali gagal lolos ke putaran final Piala Asia. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, diharapkan segera bertindak cepat. Kritik dari masyarakat bukan hanya tentang hasil pertandingan, tetapi juga menyangkut arah kebijakan sepak bola nasional. Apakah strategi naturalisasi ini benar-benar menjadi solusi atau hanya menjadi langkah jangka pendek yang tak berkelanjutan? Di sisi lain, Indonesia yang sebelumnya disebut ditolak ajakan uji cobanya oleh Malaysia, kini justru berada di jalur persiapan yang lebih matang. Tim Merah Putih sedang dalam performa positif dan mendapat banyak kesempatan beruji coba dengan tim-tim dari Asia dan Timur Tengah. Hal ini bisa menjadi pembeda besar di kemudian hari dalam menentukan siapa yang lebih siap di level regional dan internasional. Kesimpulannya, kekalahan 0-3 dari Cape Verde bukan sekadar angka di papan skor. Ini adalah cermin dari permasalahan mendalam dalam tubuh timnas Malaysia, mulai dari taktik, mental, kebijakan teknis, hingga hubungan dengan sesama negara Asia Tenggara. Jika Malaysia ingin bangkit dan membuktikan diri di kancah Asia, maka evaluasi total dan pembenahan menyeluruh adalah keharusan, bukan pilihan.